Salam jumpa kembali di Jejak Papua Channel. Video ini adalah bagian ke-6 yang merupakan lanjutan dari video sebelumnya dalam tema besar makna 20 tradisi di tanah Papua. Video pertama telah disajikan tentang makna tradisi bakar mayat dan bakar batu. Video kedua, tradisi Iki Palek dan Araren. Video ketiga, tradisi Tato dan Sasi. Video keempat, Tifadara dan Mansorandak. Video kelima, tradisi perang dan mumi. Semua video itu silakan Anda nonton dengan klik pada link di deskripsi video ini. Bagian ke-6 ini, Anda menonton makna tradisi Noken dan Kipomoti. Mari kita mulai dengan tradisi Noken di Papua. Noken adalah tas hasil olahan cipta, rasa, dan karya dari suku-suku di tanah Papua. Sama dengan tas pada umumnya, tas ini digunakan untuk membawa barang, kebutuhan sehari-hari, atau memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lain. Itulah yang dipahami sebagian orang selama ini. Namun sesungguhnya Noken memiliki makna lebih dalam dari itu. Mari kita bedah. Sahabat, Noken memiliki motif, warna, dan jenis serta peruntukan yang berbeda-beda dan tentu dengan makna dan fungsi yang berbeda-beda pula. Berdasarkan sejumlah sumber, dalam masyarakat Mepago misalnya, di Sukume, ada beberapa motif Noken dengan makna dan fungsi yang berbeda-beda. Ada Noken khusus untuk menggendong bayi, namanya Wawa. Noken ini biasanya disiapkan menjelang kelahiran. Wawa dibuat dari kulit pohon khusus yang lembut. Setelah seorang ibu melahirkan, bayi akan diisi dalam noken tersebut dan dibawa kemanapun ia pergi. Di dalam Wawa dialas dengan koba-koba atau tikar khusus yang dibuat dari daun kenari atau lainnya. Bayi tidak lagi akan diisi dalam Wawa setelah ia berusia anak-anak atau sudah bisa berjalan sendiri. Kebiasaan ini sudah mulai ditinggalkan, namun beberapa kampung di Pegunungan Tengah masih dipertahankan hingga saat ini. Jenis noken lain dalam Sukume adalah apabe. Noken apabe adalah noken khusus untuk menutupi dada bayi yang dibuat dari kulit pohon gai. Gai dalam bahasa Me berarti berpikir. Jadi dalam kepercayaan Sukume misalnya, apabe adalah simbol pikiran atau karakter yang dikenakan orang tua agar bayi tersebut berperilaku baik dalam kehidupannya kelak. Setelah bayi beranjak ke anak-anak, orang tua menyiapkan noken khusus untuk anak-anak dan wajib dibawa kemanapun dia pergi. Kemudian ada beberapa jenis noken bagi seorang ibu, yaitu noken khusus untuk mengisi hasil kebun, noken untuk mengisi barang-barang penting atau dide agiha, atau noken pribadi, dan noken untuk mengisi kayu bakar atau disebut dengan nama hato dalam bahasa Sukume. Noken untuk pria dewasa ada dua jenis dan model, yaitu noken pada umumnya pria dewasa dan noken anggrek atau toha agiha. Dalam kebudayaan Sukume, sesungguhnya toha agiha hanya boleh digunakan oleh mereka yang tonawi atau memiliki status sosial tinggi di dalam masyarakat. Berdasarkan beberapa referensi, Tonawi dalam Sukume bukan kepala suku pada umumnya. Tonawi dalam Sukume pada zaman lalu muncul secara alamiah di masyarakat, bukan dipilih atau dikukuhkan. Tonawi dalam Sukume adalah penanggung jawab keselamatan dan pelindung yang muncul secara alamiah karena kebijaksanaannya dan memiliki pengaruh yang luas serta memiliki kekayaan cukup berupa mege dan ternak babi. Kita kembali ke noken. Dalam noken, pada umumnya pria dewasa dan noken anggrek biasanya diisi satu noken kecil. Dalam bahasa Me disebut mitu. Mitu adalah noken kecil yang diperuntukkan untuk mengisi mege atau uang serta barang-barang berharga atau barang-barang penting. Ada satu lagi jenis noken, yaitu tugo, diperuntukkan untuk menjinakkan anak babi. Dalam masyarakat adat Mepago dan Lapako, para perempuan sejak kecil sudah belajar membuat semua jenis noken dari ibunya. Noken merupakan perlambang kedewasaan perempuan. Jika belum pandai membuat noken, seorang perempuan belum dianggap dewasa. Sebaliknya, perempuan Papua yang sudah menguasai cara pembuatan noken dianggap sudah dewasa. Laki-laki biasanya juga membuat noken, namun mereka membuat noken khusus untuk laki-laki. Sahabat, cara membuat noken cukup rumit karena tentu menggunakan cara manual.
Bahan baku kulit kayu diolah, dikeringkan, dipilah serat-seratnya, lalu dipintal secara manual menjadi benang atau tali. Di beberapa suku seperti suku Dani dan Lani, pewarnaan pada noken dilakukan menggunakan pewarna alami. Kemudian, waktu yang dibutuhkan untuk membuat noken mencapai 2-3 minggu, bahkan 2-3 bulan. Ini tergantung waktu yang disediakan oleh sang pembuat noken. Noken bagi suku-suku di Papua adalah harga diri, identitas, cermin dan simbol kehidupan yang baik, kesuburan, dan kemakmuran. Jika seseorang tidak membawa noken, ia dianggap tidak ada harga diri atau tidak memiliki identitas. Karena makna yang mendalam, proses pembuatan rumit serta berbahan alamiah, maka pada 4 Desember tahun 2012, noken ditetapkan sebagai warisan kebudayaan tak benda oleh Organisasi Pendidikan, Ilmu Pengetahuan dan Kebudayaan Perserikatan Bangsa-Bangsa atau United Nations Education, Scientific and Cultural Organization atau UNESCO. Tokoh pejuang masuknya noken ke UNESCO sebagai warisan kebudayaan tak benda adalah Bapak Titus PK SH.MH. Yang menarik adalah pada 4 Desember 2020 lalu, halaman muka mesin pencari Google Indonesia menampilkan ilustrasi noken Papua. Nah sekarang, bagaimana masa depan noken Papua? Sebagian motif, jenis dan fungsi noken mulai ditinggalkan sejalan dengan perkembangan zaman. Kini lebih banyak noken yang kita temui di Papua adalah noken dibuat dari benang Manila atau benang wol. Noken anggrek di zaman ini digunakan juga oleh perempuan dan semua status sosial. Noken juga telah menjadi tanda mata resmi yang diberikan kepada tamu penting. Apakah itu tamu dari luar Papua maupun tamu dari dalam Papua dalam acara-acara resmi dan acara-acara penting. Sahabat, ancaman kelangsungan hidup dari noken tentu ada di depan mata. Kini noken asli semakin langka. Para pengrajin beralih ke benang Manila dan benang wol karena mudah diperoleh. Bahan baku kulit kayu dan anggrek semakin langka akibat penebangan hutan dan belum adanya perlindungan dan penanaman bahan baku. Jumlah pengrajin tas tradisional juga semakin berkurang. Kemudian, noken di Papua akan semakin kalah bersaing dengan tas buatan pabrik. Apalagi hingga saat ini belum ada museum atau lokasi terpusat untuk menjual noken asli Papua yang dianyam oleh mama-mama Papua. Sampai saat ini, kita temui noken masih dijual di lapak-lapak sederhana atau dijual secara lesehan di trotoar di kota-kota besar, misalnya di Jayapura, Nabire, Manokwari, Sorong, dan kota-kota lainnya. Nah sekarang, apa yang bisa kita lakukan? Yang bisa kita lakukan adalah mari menjaga hutan sebagai sumber bahan baku noken. Mari belajar hanya menoken dan biasakan membawa noken setiap saat sebagai harga diri dan identitas orang Papua. Sahabat, kita lanjut ke tradisi Kipomoti. Tradisi Kipomoti dalam suku Me dan Kaonak dalam bahasa Dani adalah salam khas Papua. Tradisi Kipomoti dilakukan dengan menyodorkan jari telunjuk yang dibengkokkan, kemudian dijepitkan di antara jari telunjuk dan jari tengah seseorang yang baru bertemu atau seseorang yang dianggap melakukan hal yang unik atau hal luar biasa. Kemudian dihentakkan bersama-sama sampai berbunyi. Tradisi ini dikenal di wilayah pegunungan tengah Papua, di Lepago dan Lapago. Kata Kipomoti dalam bahasa suku Me terdiri dari 2 kata, yaitu kipo atau jari dan moti artinya mengambil. Jadi secara umum diartikan sebagai mengambil jari, tetapi tidak bisa diartikan secara lurus demikian. Kipomoti bermakna lebih dalam, yaitu simbol persatuan, yakni mempersatukan hati dan pikiran dari seseorang kepada orang lain dengan lapang hati. Ungkapan rasa bangga atau apresiasi kepada pihak lain atau seseorang lain yang dianggap berjasa atau melakukan sesuatu yang luar biasa atau orang yang dianggap hebat dalam hal tertentu. Selain itu, tradisi ini dilakukan untuk mendinginkan suasana atau pintu dialog ketika terjadi masalah di dalam kelompok suku, di kampung-kampung atau di dalam masyarakat. Jadi, secara turun-temurun, orang Papua selalu punya cara untuk menyambut orang lain, apakah itu sahabat atau tamu baru, atau mengaku kehebatan orang lain, atau cara menyelesaikan masalah, mendamaikan keadaan genting, atau mendamaikan keadaan yang rumit.
Sahabat, tradisi ini masih terpelihara hingga saat ini, terutama di kampung-kampung pegunungan Papua. Tetapi di kota-kota jarang dilakukan. Pelan-pelan sudah digantikan dengan jabat tangan. Itulah tadi dua tradisi, yakni tradisi Noken dan tradisi Kipomoti. Lanjut ke tradisi berikutnya. Wassalam.